Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar mistis, namun berbeda dengan video-video mistis sebelumnya. Video sekarang mistis yang dialami secara langsung. Beliau pernah mengalami hal-hal mistis secara langsung di pengalaman pribadinya gitu. Namun untuk cerita lebih lengkapnya, kita akan simak cerita dari Pak Ayu. Bagaimana ceritanya? Saksikan berikut ini. Jadi gimana nih cerita atau pengalaman pribadi mengenai hal-hal mistis yang pernah dialami dari diri Pak Ayu sendiri itu? Pernah mengalami hal-hal mistis nggak? Jadi waktu dulu pernah mengalami semacam hal mistik katanya atau napi gaib. Pernah main ke Majalaya ke nenek. Waktu dulu itu adik saya yang bernama Dudung pingin keluar, pingin ke Cai. Lalu dia diantar sama saya. Habis diantar sekira-kira jam 12 lebih 10 menit, Keadaan malam ya? keadaan malam, kira-kira jam 12 lebih 10 menit saya tidur lagi dan adik saya tidur lagi. Ada seorang cewek memanggil dung dung dung. Dia beberapa kali dia memanggil dan kebetulan ada kakek saya melihat nggak ada apa-apa. Lalu saya merasa terganggu dan lalu saya diperankan. Kebetulan diri saya pribadi pernah ikutan bela diri. Saya perankan dan saya ambil yang berupa bersosok makhluk, bersosok wanita. Saya ambil, saya jabret dan saya buang gitu. Oh, jadi waktu pertama itu sempat memanggil beberapa kali dengan sebutan nama Dudung kayak gitu. Untuk pertama kali itu dilihat oleh kakek, dilihat langsung keluar, secara langsung namun tidak ada apa-apa gitu. Iya. Secara berkali-kali berulang-ulang seperti itu. Terus Pak Ayu ini mungkin penasaran untuk keluar kayak gitu ya. Iya, iya. Mungkin Pak Ayu langsung keluar dan terus langsung melakukan interaksi langsung bersama beliau. Sosok gaib tersebut atau bagaimana gitu? Kalau secara sekasat mata sih nggak terlihat, cuman kelihatannya secara mata batin lah gitu lah. Saya ambil dan saya langsung dibuang gitu. Langsung dibuang. Jadi emang ada khusus atau enggak, emang ada ilmu tertentu gitu buat begini? Ya ada. Emang ada ilmu tertentu? Ada. Oh, seperti itu. Itu kejadian perkiraan tahun berapa? 2009. Sekitar 2009. Sekitar 2009. Mengenai kejadian itu emang sering kali terjadi atau cuman baru-baru kali aja terjadi? Sering Khususnya di Majalaya itu? di Majalaya satu kali, terus ya di daerah sini juga pernah, Cijati lah pernah, dan di Lembang pernah. waktu itu ujian Apa di Lembang? ujian sabuk putih. Oh, jadi Perguruan silat sabuk putih. perguruan untuk mengasah ilmu bela dirinya. Iya, pernah satu kali. Itu di Lembang bagaimana tuh ceritanya? Di Lembang waktu itu di sekitar jam 12 malam nya dibubarkan nih kitanya. Kalau bahasanya dibubarkan sekitar jam 12 malam di gunung apa tuh namanya tuh? Gunung Putri? Iya mungkin lah, lupa lagi. Gunung Putri sekitar jam 12 malam pernah kejadian ada seorang sosok wanita Sama seperti kayak di Majalaya sebelumnya. sama Kurang lebih sama. Itu bagaimana tuh kejadiannya? itu mah waktu ujian. Emang sengaja datang untuk mengganggu atau bagaimana? Sengaja oleh guru-guru dikeluarin semuanya di sana, makhluk-makhluk di sana dikeluarin supaya mengganggu anggota-anggotanya. Jadi emang sengaja untuk ngetes mental kayak gitu ya? Iya. Terus waktu itu pertama kali
ngalamin hal seperti itu waktu di Lembang atau udah pernah sebelumnya? Sebelumnya udah. Udah pernah. Jadi mungkin udah terbiasa juga. Mungkin kalau pas di Lembang ada yang kayak gitu, mungkin nggak shock juga ke batin atau gimana gitu? Enggak shock. Cuma yang pertama saya shock itu waktu di Majalaya. Waktu shock itu pertama kali mengalami kejadian langsung interaksi gitu. Bagaimana? Interaksi semacam pengambilan. Waktu di Lembang enggak, biasa aja gitu. Jadi kalau di Majalaya itu langsung kita Pak Aji sendiri langsung melakukan interaksinya gitu. Pengambilan seperti apa? Itu pengambilannya seperti ada apanya, bacaannya lah, amalannya seperti waliyatalaqqab fala yusrul nabikum ahdan, semacam gitu. Itu kayak amalan kita setiap hari atau emang khusus melakukan amalan itu untuk melakukan pengambilan kayak gitu? Itu buat pengambilan khusus. Jadi emang kalau mau melakukan pengambilan kita harus mengamalkan lafaz itu atau bacaan itu gitu? Enggak. Oh, enggak. Gimana tuh? Yang mungkin yang pertama ya kita harus menjalani zikir, cuma zikirnya bukan zikir itu, semacam zikir Allahumma ya jana malik Allah latiful khabir malik yaumil Allah ya rahmanu Allah Allahu rahmanu rahim. Oke, itu setiap hari zikir. Itu setiap hari. Emang amalan yang khusus gitu? Iya, buat khusus itu. Kalau untuk sekarang, yang dulu kan Pak Haji ini belajar ilmu bela diri sabuk putih ya? Iya. Kalau untuk sekarang itu masih ada gak gitu? Masih berlanjut? Masih, cuman nggak aktif. Oh, nggak aktif. Nah, kembali lagi ke yang tadi cerita yang di Majalaya, yang sesosok yang memanggil nama Dudung, adiknya dari Pak Haji, sesosok gaib yang memanggil beliau. Itu sosok tersebut pas di apa tadi itu kata Pak Haji? Diambil berupa apanya gitu? Berupa rambutnya. Oh, rambutnya seperti kayak dijambak kayak gitu? Iya, seperti dijambak rambutnya. Terus waktu pas dijambak kayak gitu, sosok gaib tersebut bagaimana? Dia meronta-ronta, dia takut, dan dia ya meronta-ronta lah gitu. Ketakutan gitu. Waktu pas dijambak itu sosok gaib itu langsung gimana tuh? Pergi atau langsung udah pergi datang lagi mengganggu atau bagaimana? Udah langsung aja pergi, nggak datang lagi. Langsung pergi. Oke, mungkin untuk cerita mistis yang pernah dialami secara langsung, secara pribadi, pengalaman nyata yang dialami oleh Pak Haji, mungkin cukup sekian dulu. Namun masih banyak lagi cerita yang menarik mengenai hal-hal mistis yang pernah dialami oleh Pak Haji ini. Nantikan video selanjutnya bersama saya dan Pak Haji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.